Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Helmira dari kelas 12I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang telah saya jalani dengan menggunakan alur merdeka, mulai dari diri sampai dengan aksi nyata yang sedang saya kerjakan. Dalam kegiatan ini, saya berperan sebagai jasa keuangan dalam kelompok perdagangan digital, sehingga seluruh pengalaman yang saya sampaikan akan sesuai dengan peran yang saya jalani tersebut. Nah, yang pertama itu adalah M atau mulai dari diri. Pada tahap mulai dari diri, saya diminta untuk membuat kartu peran dari kardus berukuran 20 x 15 cm. Saya memilih peran sebagai jasa keuangan. Dalam kartu tersebut, saya menuliskan tugas dan tanggung jawab saya, seperti mengatur pembayaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, memastikan tidak ada kesalahan transaksi, serta menjaga transparansi laporan keuangan kelompok. Melalui tahap ini, saya mulai memahami bahwa peran jasa keuangan ini memiliki tanggung jawab yang besar, karena berhubungan langsung dengan uang dan juga kepercayaan. Saya juga mulai menyadari bahwa ketelitian dan kejujuran adalah hal utama dalam menjalankan peran ini. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah E atau eksplorasi konsep. Pada tahap ini, kami saling bertukar kartu peran dan memberikan 3 buah masukan terhadap kartu teman. Masukan tersebut dibuat dalam bentuk video secara bergantian. Dari kegiatan ini, saya belajar memberikan kritik yang membangun dan menghargai pendapat teman. Selain itu, saya juga menonton dan mengomentari 2 video teman yang bukan teman sebangku saya. Dalam komentar tersebut, saya menyebutkan menit tertentu yang saya komentari, menjelaskan informasi baru yang saya dapatkan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari video tersebut. Tahap ini membuat saya semakin memahami bahwa setiap peran dalam perdagangan digital saling berkaitan dan tidak bisa berjalan sendiri. Selanjutnya adalah refleksi terbimbing. Pada tahap ini, saya menerima 3 masukan dari teman sebangku saya mengenai kartu peran saya. Masukan tersebut berkaitan dengan pentingnya ketelitian dalam mencatat transaksi, kesiapan menghadapi kemungkinan kesalahan transfer, dan perlunya transparansi laporan keuangan kepada anggota kelompok. Saya menanggapi masukan tersebut dengan menyadari bahwa memang dalam praktiknya, jasa keuangan itu harus memiliki sistem pencatatan yang rapi dan jelas. Saya juga belajar bahwa komunikasi dalam tim sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait keuangan. Selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Pada tahap ini, kami bekerja dalam satu kelompok yang terdiri dari pedagang, afiliat, pembeli, kurir, penonton, dan juga jasa keuangan. Kami membuat satu akun platform di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia secara bersama-sama. Pembuatan akun bukan hanya tanggung jawab pedagang, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok. Setiap proses pembuatan akun, kami dokumentasi dengan baik. Link toko kemudian dicantumkan dalam LMS masing-masing sesuai instruksi. Dari tahap ini, saya belajar bahwa kerjasama dan pembagian tugas yang sangat jelas penting dalam membangun sebuah usaha digital. Selanjutnya adalah demonstrasi konseptual. Pada tahap ini, kami mempraktikkan secara langsung proses transaksi online. Proses dimulai dari pembeli yang melakukan chat kepada penjual sebelum membeli suatu barang atau produk. Penjual membalas dengan memberikan informasi produk. Setelah itu, pembeli melakukan pembelian dan saya sebagai jasa keuangan melakukan pembayaran. Selanjutnya, pedagang memproses pesanan, mengemas barang, dan menyerahkannya kepada jasa pengiriman atau kurir hingga akhirnya barang diterima oleh pembeli dan diberikan review. Affiliate juga melakukan live untuk mempromosikan produk dan penonton memberikan komentar interaktif selama live berlangsung. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Dari seluruh proses yang telah dijalani, saya memahami bahwa perdagangan digital bukan hanya tentang menjual barang, tetapi tentang membangun kerjasama, komunikasi, dan juga kepercayaan. Saya belajar menjadi lebih teliti, bertanggung jawab, dan disiplin dalam menjalankan peran saya sebagai jasa keuangan.
Kegiatan ini juga melatih saya untuk berpikir lebih kritis dan mampu menyelesaikan masalah yang muncul selama proses transaksi. Dan yang terakhir adalah keterkaitan antar materi. Pada tahap ini, saya membuat narasi minimal 2 halaman sesuai dengan format yang telah ditentukan. Narasi tersebut menjelaskan hubungan antara setiap tahap pembelajaran dari awal hingga akhir. Selain itu, kelompok kami meminta tanggapan dari salah satu guru SMA Negeri 1 Batam mengenai narasi yang dibuat oleh salah satu teman. Tanggapan tersebut direkam bersama anggota kelompok, kemudian diunggah ke YouTube dan linknya dicantumkan dalam kolom online teks. Tahap ini membuat saya semakin memahami bahwa seluruh alur pembelajaran saling berhubungan dan membentuk pengalaman yang utuh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proses pembelajaran dari alur merdeka dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.